Hai, assalamualaikum. Selamat datang kembali dan terima kasih sudah berkunjung ke video channel saya ya. Kali ini saya mau sharing tentang binahong nih, dari cara penggunaan. Terus ternyata daun binahong nggak boleh sembarangan dikonsumsi loh. Sampai ke pengalaman menggunakan produk dari daun binahong untuk mengatasi gatal-gatal anak bocah. Yap, sudah dalam bentuk produk. Soalnya saya penyuka herbal yang anti ribet. Sebagian besar kita kan udah tahu kalau binahong secara empiris terkenal baik untuk mengatasi berbagai penyakit dan untuk gatal salah satunya yang paling terkenal. Nah, di market sudah ada tuh produk jadinya. Malah sudah ada yang dalam bentuk ekstraksi. Ada yang kapsul, krim, sabun, oil. Jadi ya udah ya kan, kita pakai praktisnya aja. Hehe. Kalau teman-teman punya tanaman binahong, silahkan dipakai ya. Insya Allah tetap bisa bermanfaat. Kalau dari daun segar, gimana sih cara penggunaan daun binahong ini? Nah, si daun binahong bisa diminum dan bisa juga dibalur langsung di kulit. Kalau diminum, ini dari yang saya search di Google, bisa dicoba dengan merebus 9-11 lembar daun binahong dalam 2 gelas air. Rebusnya dengan api kecil saja ya. Pilih daun yang tidak terlalu muda dan nggak terlalu tua. Nah, saat perebusan, dari 2 gelas air tadi direbus terus, ditunggu hingga air rebusannya menyusut menjadi 1 gelas saja. Bisa diminum selagi hangat 2 kali sehari, di pagi dan sore hari. Kalau untuk penggunaan luar lebih mudah. Daun binahong cukup dibejek-bejek, dilumatkan atau ditumbuk halus sampai keluar itu lendirnya. Nah, tinggal dibalurkan deh ke area kulit yang memerlukan. Pastikan daun yang digunakan benar-benar dari tanaman binahong ya. Dan cuci bersih dulu sebelum digunakan. Jangan sampai nanti bukannya sembuh, malah tambah infeksi gara-gara daunnya kotor. Kan nggak lucu. Selain bisa membantu mengurangi rasa gatal, manfaat daun binahong apa lagi sih? Ternyata daun binahong juga baik loh untuk membantu mempercepat penyembuhan luka, termasuk luka bakar dan luka dalam pada penyakit mah. Mengurangi nyeri, membantu meningkatkan kekebalan tubuh, sebagai tonikum alami sehingga membantu meningkatkan tenaga tubuh, membantu menghentikan pendarahan termasuk pada kasus wasir atau ambeien, dan masih banyak lagi. Dari sekian banyak manfaatnya, walaupun binahong masuk dalam pengobatan herbal, tetap harus ada yang harus diwaspadai dalam menggunakan daun binahong ya. Utamanya, penggunaan binahong untuk dikonsumsi. Kalau untuk dioles relatif lebih aman, yang penting nggak ada riwayat alergi binahong. Perhatikan hal berikut baik-baik ya. Binahong itu mengandung senyawa efedrin yang bersifat stimulan. Jadi harus dihindari diminum bersama sesama bahan stimulan seperti teh dan kopi. Bisa berpotensi meningkatkan tekanan darah dan denyut jantung. Efeknya bisa bikin jantung terasa berdebar. Si senyawa efedrin tadi juga yang membuat binahong tidak boleh diminum oleh pasien hipertensi, penyakit jantung, dan yang punya riwayat stroke penyumbatan. Jadi, harus sangat ekstra hati-hati ya. Baik, sekarang kembali ke mengapa sih si daun binahong ini baik untuk gatal. Dari penelitian, diketahui bahwa binahong mengandung berbagai macam senyawa, antara lain ada alkaloid, flavonoid, polifenol, saponin triterpenoid, dan anthraquinone yang punya efek sebagai anti jamur, antibakteri, dan juga sebagai antivirus. Selain itu, binahong juga mengandung asam oleanolik dan asam ursolat yang memiliki efek sebagai antiinflamasi atau anti peradangan. Sekarang kita lihat penyebab gatal. Umumnya gatal kan juga terjadi karena serangan jamur, virus, bakteri, atau kombinasinya. Misalnya awalnya dari jamur, kemudian digaruk jadi luka dan akhirnya ditumpangi bakteri. Atau bisa juga disebabkan alergi sesuatu yang bikin kulit itu jadi gatal.
Gatal bisa terjadi di seluruh area tubuh, mulai dari area kulit yang tersembunyi seperti selangkangan, bawah ketiak, bahkan di area tubuh yang terbuka seperti leher, tangan, dan kaki. Gejala gatal ada yang berupa kemerahan, beruntusan, melenting-melenting berisi air, bentol-bentol, dan lain-lain. Nah, pengatasannya butuh obat yang memiliki efek antibakteri atau anti jamur atau antivirus, tergantung penyebabnya. Dan biasanya dikombinasi dengan antihistamin dan antiinflamasi atau peradangan untuk meredakan gejala gatal tadi, seperti yang gejala merah dan bentol-bentol. Nah, semuanya sudah tercukupi dalam daun binahong. Jadi pantas aja ya kalau binahong sudah digunakan sebagai obat luka dan gatal turun-temurun dari dulu. Saya pernah menggunakan produk dari daun binahong untuk support penyembuhan cacar anak saya, mungkin sekitar 3 tahun lalu sebelum video ini dibuat. Waktu itu saya pakai sabun yang mengandung ekstrak daun binahong. Mungkin kalau nggak ketemu sabun binahong bisa diganti ya dengan mandi pakai rebusan daun binahong yang punya tanaman binahong di sekitar rumahnya. Bisa tuh dimanfaatin. Nah, daun binahong ini beneran cepet sih bikin kering lesi cacarnya. Kan biasanya melentung-melentung berisi air dan gampang nyebar ya. Nah, lesinya ini cepat kering. Dan penyebarannya juga terkendali, dalam arti cacarnya jadi nggak meluas banget nyebarnya. Sedikit-dikit aja melenting-melentingnya. Nah, pernah juga dipakai di kasus yang keringat dia sampai yang merah-merah gitu. Itu cepat juga keringnya dan bikin kulitnya cepat bagus lagi. Nah, sekarang ini anak lagi menghadapi gatal merah-merah lagi ini di perutnya. Kali ini saya coba lagi produk binahong yang dalam bentuk oil atau minyaknya tetap dikombinasi dengan sabunnya supaya cepat kering merahnya. Masih OTW proses penyembuhan sih. Cuman sudah mulai kelihatan kalau merah-merahnya itu sangat amat berkurang. Semoga segera membaik deh. Mohon doanya ya. Baiklah, demikian yang bisa saya sharingkan kali ini. Sedikit banyaknya, semoga ada manfaat yang bisa diambil. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.